وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembacaan Al-Qur'an kita. Kemarin dari Pak Mo sampun dugi surat Az-Zumar ayat 56 ya. 56 berarti? Saat ini berarti Az-Zumar ayat 57. Sampun? Surat Az-Zumar ayat 57. Mau kita mulai sarang-sarang dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aw taqula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral 'adaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Allah
شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang sudah kita baca dari surat Az-Zumar ayat 57 sampai 67. Mau kita baca terjemahan bersama-sama, kemudian kita maknai, tadabburi makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, ayat 57 ini masih sambungan dari ayat 54 ya, di mana Allah memerintahkan kita untuk berserah diri ya, untuk kembali kepada Allah sebelum datangnya azab, di mana azab itu ketika datang itu secara tiba-tiba. Boten enten kula nuwun, boten permisi dulu, boten izin dulu, boten. Allah menurunkan azab langsung jatuh begitu saja. Maka Allah katakan orang-orang yang mereka itu belum bertaubat ketika azab itu datang akan menyesal nanti. Ya. Salah satu perkataannya, awtaqula, atau ada yang berkata, lau annallaha hadani, sekiranya Allah itu memberi petunjuk kepadaku, lakuntu minal muttaqin, maka tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi dia itu berangan-angan, ya, berandai-andai, jika saja aku dapat petunjuk. Padahal yang namanya petunjuk itu, ya, ketika Allah memberikan hidayah, maka kita juga harus menyiapkan diri kita supaya mendapatkan petunjuk. Ketika Allah itu ingin memberikan rahmatnya, tugas kita sebagai makhluk adalah menyiapkan atau membuat sebabnya. Karena tanpa sebab tidak akan ada akibat. Maka kalau mau mendapatkan hidayah, ya harus dicari. Kalau mau ditunggu, duduk-duduk saja, tidak berbuat apa-apa, ya nggak akan datang. Ini angan-angannya orang ini, angan-angan yang keliru. Bagaimana dia bisa dapat hidayah? Kalau dirinya itu nggak nyari hidayah. Padahal kalau benar-benar mencari, dia benar memperhatikan alam sekitarnya, itu hidayah Allah ada di mana-mana. Ayat-ayat Allah itu ada di mana-mana. Kalau dia benar-benar memperhatikan, pasti akan mendapatkan hidayah. Cuma karena tadi tidak mau melihat,
mata hatinya tertutup, maka tidak mendapatkan hidayah. Akhirnya menyesal di kemudian hari. Al-Tahulah, dan atau ada juga yang berkata hina taral adab, ketika melihat adabnya itu, lau anna li karrotan, sekiranya aku dapat kembali, fa akuna minal muslimin, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka akan minta sama Allah, ya Allah, berikan buat saya kesempatan sekali lagi, gak usah lama-lama, sehari saja atau gak setengah hari saja, saya dikembalikan ke dunia, pasti akan berbuat baik, pasti akan bertaubat, pasti akan beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Maka kata Allah, ya kan dulu itu sudah dikasih berapa kesempatan? Allah kasih kesempatan pertama, kedua, kesempatan ketiga, beribu-ribu kesempatan sudah Allah berikan. Di mana kamu ketika Allah sudah memberikan kesempatan? Nah sekarang ketika waktunya pembalasan, sudah tidak ada kesempatan lagi, baru kita kesempatan kedua. Tidak akan bisa. Bala sungguh qad ja'atka ayati, sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku. Fakadzdzabta biha, tetapi kamu mendustakannya, wastakbarta, tapi kamu dan malah kamu menyombongkan diri, wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk orang-orang kafir. Jadi kepada orang-orang yang menyesal tadi, Allah katakan, kan dulu sudah tak kasih petunjuk, sudah dikasih ayat-ayat, sudah Allah kirimkan Rasul, sudah Allah turunkan Al-Quran yang berisi petunjuk-petunjuk, berisi seruan kepada kebenaran, sudah diceritakan tentang surga dan kenikmatannya, sudah ada ancaman tentang neraka dan siksaannya, sudah Allah terangkan pahala-pahalanya, dosa-dosanya itu sudah diberikan semuanya, ya, sudah disampaikan semuanya. Ya, tapi sayangnya kamu sendiri yang sombong, ya, malah menolak karena kesombongannya, ya, karena nggak mau dikatakan tersesat tadi, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy kayak Abu Jahal, Umayyah, Ubay bin Khalaf. Itu kalau mereka sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu benar, ajaran Islam itu benar, mereka tahu. Bahkan Abu Jahal itu senang mendengarkan Al-Quran. Pernah dengar bu ceritanya Abu Jahal? Jadi Abu Jahal itu sering diam-diam datang kepada Nabi, datang ke rumahnya Nabi, itu mendengarkan Al-Quran dari luar ketika Nabi membaca Al-Quran. Jadi walaupun di luarnya itu menentang, ya, wah ini sesat, ini jelek, ini sihir, tapi sebenarnya dia tahu bahwa itu benar. Tapi kenapa kok nggak mau beriman? Ya tadi, karena kesombongannya. Dia nggak mau disamakan dengan para budak, disamakan dengan rakyat biasa. Dia merasa apa ya? Perlu atau harus memegang ajaran nenek moyangnya. Ini kan sudah kadang-kadang itu yang paling susah itu kalau sudah di ajaran nenek moyang. Loh, jangankan orang zaman dulu ya Pak, orang sekarang yang katanya sudah modern, itu saja masih susah ya, kalau mau lepas dari ajaran nenek moyang itu susah sekali. Dari tradisi, dari adat itu sangat susah. Ya maka Allah katakan tadi, petunjuk sudah ada, ayat-ayat sudah ada, panduannya sudah ada. Nah kalau kamu tidak beriman, berarti jangan salahkan siapapun selain dirinya sendiri, karena kamu yang sombong, kamu yang mendustakan, kamu yang kafir. Ya, kalau dapat mendapatkan keburukan, sudah itu adalah hasil dari perbuatanmu sendiri.
Kemudian ayat 60. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat itu taral ladzina kadzabu 'ala Allah, engkau akan melihat alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka berdusta 'ala Allah, atas nama Allah. Wujuhum muswaddah, wajah mereka itu menghitam. Alaisa, bukankah fi jahannam, dalam neraka jahannam itu maswa, tempat tinggal lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka di sini Allah menceritakan, ya, nanti di hari kiamat ada orang yang Allah jadikan wajahnya itu hitam. Dan kebalikannya, ada juga yang Allah jadikan wajahnya itu putih. Putihnya itu maksudnya bukan putih seperti tembok atau bukan gitu kan. Maksudnya kalau kita bayangkan wajahnya putih, itu wajahnya dicat putih kayak tembok bukan. Maksudnya itu wajahnya bercahaya, memancarkan sinar. Maka orang yang wajahnya putih adalah orang yang bertakwa, ya. Dan orang yang wajahnya hitam, salah satunya adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Ini maksudnya adalah orang-orang yang membuat kitab-kitab baru, ya, membuat tulisan-tulisan baru, yang menulis sesuatu kemudian dia menyatakan inilah firman dari Allah. Seperti para pendeta Nasrani maupun pendeta Yahudi, mereka yang berusaha atas nama Allah. Atau ada orang yang dia itu menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan kitab sesuai dengan nafsunya, berdasarkan keinginannya supaya mendapatkan keuntungan. Kan ada gitu. Contohnya orang-orang yang teroris itu ada yang pakai ayat Al-Quran, Pak. Ayatnya apa? Bahwa tubuh kayak tubuh, dan bunuhlah mereka di mana saja mereka berada. Nek cuma diambil satu potong itu bisa diartikan bahwa ini perintah kalau ketemu orang kafir harus dibunuh di mana saja mereka, di masjid, di gereja, di rumah harus dibunuh. Jadi kan pemahaman yang keliru. Mereka menafsirkan ayat, memotong ayat sesuai dengan keinginannya sendiri. Ini termasuk yang tadi kata Allah, kadzabu Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Mereka mengatakan ini loh yang Allah maksud, ini yang diberitakan oleh Allah, padahal bukan. Atau orang liberal yang mengatakan agama itu sama, dalilnya apa? Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Bahwa ayo berkumpul di atas kalimat yang sama antara kami, antara kita dan kalian. Wa kalimatul sawa di sini artinya sebagai berarti bahwa semua agama itu sama, agama itu benar semua. Seperti banyak jalan menuju Roma, berarti banyak agama menuju Allah. Ini kan pemahaman yang keliru. Mereka menafsirkan Al-Quran seenak hatinya. Dan termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala. Mereka mengklaim bahwa ini adalah perintah Allah. Mereka mengklaim bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah menyampaikan firman, inilah perintahnya, inilah larangannya. Padahal itu bukan dari Allah, tapi hanya pemahaman dari nafsunya sendiri. Maka bagi mereka adalah tempatnya di neraka. Karena mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa disebut menyombongkan diri? Karena mereka merasa lebih besar, merasa lebih benar dibandingkan Allah. Mereka merasa pendapatnya lebih relevan, pendapatnya lebih up to date. Mereka merasa bahwa Allah itu ketinggalan zaman. Mereka merasa bahwa Allah itu tidak aturan Allah sudah tidak
pantas atau tidak bisa diterapkan di zaman ini. Maka mereka buat peraturan-peraturan yang baru. Maka Allah katakan bagi orang-orang seperti ini, alaisa fi jahannam mathwal mutakabbir. Yang tidak ada tempat selain jahannam bagi mereka. Kemudian yang nomor 1, wa yunajjillah, dan Allah menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, karena kemenangan mereka. La yamassuhum, tidak menyentuh mereka as-su', itu keburukan ya, atau azab, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, untuk bersedih hati. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah menyelamatkan mereka dari apa? Ya dari keburukan. Allah berikan kepada mereka kemenangan, baik kemenangan di dunia ya, maupun kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia ya berupa kemenangan atas orang-orang kafir ya, banyaknya harta mereka ya, kebahagiaan mereka di dunia, dan Allah janjikan berupa pahala surga di akhirat. Dan Allah jangan beri mereka keburukan, asu, baik keburukan di dunia maupun di akhirat juga. Tapi ingat, ini hanya Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan nanti di akhirat, walahum yahzanun, mereka tidak akan hidup dari udaranya Allah, makan dari makanannya Allah. Tapi kok berani-beraninya ingkar dan kafir sama Allah. Ibarat kata, ini bapak-bapak, ibu-ibu, gadah putra, sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, dikasih pakaian, disekolahkan, bukannya malah menghormati orang tuanya yang ngasih makan, malah menghormati orang lain, bahwa mengatakan, wah orang tua saya itu sebenarnya yang itu. Padahal orang tadi nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah memberikan apapun. Nah kan orang tuanya kan jadi bagaimana jengkelnya, bagaimana tidak sukanya. Ini sudah dikasih kok malah nggak tahu terima kasih. Oh juga sama. Ini hambanya sudah diberi kesempatan untuk hidup, dikasih rezeki, ya, dikasih rahmat, bukannya malah bersyukur, malah berterima kasih kepada yang memberikan rezeki, malah terima kasihnya kepada yang lainnya, yang dia itu nggak punya jasa apa-apa. Kan sangat-sangat rugi sekali. Kemudian yang keempat, Allah berfirman, "Kul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "afa ghairallah, apakah kepada selain Allah ta'muruni, engkau menyuruhku a'budu, untuk menyembahnya, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil." Maka di sini Ibnu Katsir menjelaskan asbab nuzul dari ayat ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah ketika para kaum musyrik itu karena kejahilan mereka itu menyuruh atau mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka, ya, supaya mereka juga menyembah Allah Ta'ala sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Kafirun. Maka mereka datang kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, okelah, kami mau menyembah Allah, tapi ya kamu juga ikut menyembah berhala kami. Kita 50-50 lah, separuh-paruh. Setengah tahun engkau menyembah berhala, setengah tahun kami ikut menyembah Allah. Maka Allah katakan, apa Nabi Muhammad mengatakan, nggak bisa seperti itu. Ya kemudian mereka nawar lagi, udah oke lah kalau nggak setengah-setengah, kamu sebulan, kamu menyembah berhala sebulan, sisanya kami ikut menyembah
awas saja. Nggak boleh kata Nabi. Seminggu kalau gitu masih tidak boleh. Sehari saja, ya. Kamu sehari menyembah berhala, sisa hari yang lain, ya 365 hari, 364 hari, kami akan menyembah Allah saja. Apa kata Nabi? Nggak boleh. Kenapa? Bagaimana bisa kami menyuruhku untuk menyembah selain Allah Ta'ala? Tadi disebutkan di atas. Padahal Allah yang Maha Pencipta segalanya, ya. Allah yang Maha Kuasa segalanya. Walaupun sehari pun, walaupun sedetik pun, ya, tidak boleh kita mengalihkan penghambaan kita, menyerahkan penghambaan kita kepada selain Allah. Nggak boleh. Karena janji Allah bagi orang-orang yang musyrik seperti ini, ketika dia meninggal dalam kesyirikan, maka khalidina fiha, akan masuk ke dalam neraka abadi selama-lamanya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Janji Allah. Ayat 65, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelummu, la in asyrakta, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka akan hilang, hapuslah amal kalian, amal kamu, wa la takunanna minal khasirin, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Makanya inilah perintah utama para nabi. Jadi seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu inti ajarannya sama, ya. Ajaran utamanya sama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad, itu semuanya mengajarkan hal yang sama, mengajarkan untuk hanya menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Maka mereka juga mengatakan, seandainya engkau berbuat kesyirikan, engkau menyembah kepada selain Allah, maka amalmu semuanya akan terhapus. Sebaik apapun engkau, sesoleh apapun engkau, kalau kamu syirik, amalnya seperti debu di atas batu. Ketika ditimpa hujan, hilang semua yang tidak bersisa. Maka kalau kita ini seperti yang orang-orang kafir itu yang sering memberikan sedekah, yang memberikan bantuan, bahkan bantuannya sampai jutaan dolar, miliaran rupiah pada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan kalau kita lihat, ini orang baik ini, ya. Mereka sering membantu, ya, menaati hukum, tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah berbuat jelek. Lalu bagaimana? Karena kata Allah, ya sebenarnya Allah tetap membalasnya. Allah Maha Adil. Perbuatan baik itu tetap dibalas, tapi apa? Dibalasnya di dunia. Karena mereka melakukannya untuk kepentingan dunia. Jadi Allah berikan balasannya di dunia. Tapi nanti di akhirat semua amal itu tidak akan ada, habis semuanya, musnah semuanya. Termasuk bagi orang-orang yang murtad, bagi orang-orang yang sebelumnya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam, maka seluruh amalnya yang sudah dia kerjakan selama dia jadi Muslim itu akan hangus. Ini Allah katakan, ulaika humul
khosirun. Mereka orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Sudah susah beramal, susah berbuat baik. Kan berbuat baik itu nggak nikmat ya, nggak enak berbuat baik itu. Amal-amal baik itu tidak ada yang enak. Tapi sudah nggak enak di dunia, tapi kan kemudian karena dia tidak beriman, tambah jadi nggak enak di akhirat. Maka ketika Rasulullah pernah menyampaikan, di dunia ini ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang kaya di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat. Nah, inilah orang yang paling beruntung. Kita pengen semua seperti ini, gitu. Tapi ya nggak semua bisa seperti itu. Yang kedua, orang yang susah di dunia, tapi beruntung di akhirat. Ini minimal yang kita capai. Walaupun di akhirat, di dunia itu miskin, di dunia itu terlantar, nggak bisa apa-apa, minimal selamat di akhirat. Yang ketiga, ini orang yang sukses bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Dan yang terakhir, ini orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ini 4 golongan yang keempat ini yang paling kita hindari. Naudzubillah min dzalik. Sudah di dunia itu susah, di akhirat tambah susah. Ada orang miskin kafir kan ya? Orang miskin musyrik juga ada. Sudah miskin di dunia, di akhirat miskin lagi. Ini kan jadinya double keburukan. Ruginya jadi benar-benar rugi. Dan ayat 66, balilah karena itu kepada Allah fa'bud, engkau menyembah, wa kun minasyakirin, dan dalam kau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Maka janganlah menjadi orang-orang musyrik, tapi jadilah orang-orang yang mengisahkan Allah Ta'ala, yang hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena penyembahan Allah itu adalah bentuk syukur kita. Kita bersyukur diciptakan oleh Allah, ya, diberi rezeki oleh Allah. Kita bersyukur sudah diberi nikmat, diberi kesehatan, diberi hidayah. Kita dibentuk syukurnya dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayat 67. Gimana di jam berapa? 46. Pas masih 1 ayat, pas 5-6 menit lagi ya. Wa ma qadarullah, dan mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadri, sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an, padahal bumi seluruhnya qabdatuhu, dalam genggamannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, was samawati, dan langit itu matwiyatun, itu digulung, biyamini, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Nah, ketika ulama mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu sebenarnya menyembah Allah. Ya. Jadi ketika kita mengatakan kaum musyrik itu menyembah berhala, itu mereka tidak menyembah berhala saja. Mereka tetap mengakui bahwa Allah itu maha pencipta, Allah itu sang pencipta. Ya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan dunia, mereka mengatakan Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Tetapi mereka itu selain menyembah Allah, mereka menjadikan sesembahan selainnya, yaitu para berhala. Alasannya apa? Bahwa mereka mengatakan
berhala ini itu hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai sarana taqarrub kepada Allah. Padahal dengan membuat berhala ini, mereka itu membagi penghormatan mereka yang seharusnya penghormatan itu, peribadatan itu hanya diserahkan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah, tapi mereka malah membaginya kepada yang lainnya. Inilah yang tidak diperbolehkan. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, itu kita berarti bersaksi, kita berjanji kepada diri kita, kita tidak beribadah, kita tidak menyembah, tidak berdoa, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Walaupun mungkin nanti dilabeli sebagai berhala tadi, nanti dilabeli sebagai taqarrub, sebagai wasilah, apapun labelnya, kalau mengandung unsur peribadatan dan ditujukan kepada selain Allah, maka itu termasuk kemusyrikan yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jadi saya mengatakan bagaimana mereka bisa membuat sesembahan selain Allah, padahal tadi Allah gambarkan bumi itu ada di dalam genggamannya, dan nanti di hari kiamat Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Maka ketika di sini Allah mengatakan dia ini, berarti Allah punya tangan kanan. Itu jangan. Nah, di sini tuh kadang-kadang ada berbeda penafsiran ya. Ada yang mengatakan Allah itu memang punya tangan, tapi ada yang harus ditafsirkan bahwa kalau Allah punya tangan berarti Allah seperti makhluk. Itu berarti harus ditafsirkan bahwa itu yang dimaksud dengan tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Sama ketika kita membaca wastawa 'alal arsy, Allah itu bersemayam di atas arsy. Maka itu dikatakan istiwa itu artinya menguasai, artinya merajai, menguasai arsy. Nah, tapi apa pendapat yang benar? Maka pendapat yang lebih sahih, kalau berhubungan dengan Allah, kita percaya secara lahiriahnya. Allah mengatakan apa, ya sudah kita percaya. Ketika Allah mengatakan ya Allah punya tangan, ya sudah kita percaya Allah itu ada tangan. Ketika Allah mengatakan wajhullah, Allah punya wajah. Ketika tidak ada dalil yang menafsirkannya, ya kita tidak boleh menafsirkannya. Karena apa yang kita ketahui tentang Allah, apa yang kita sifatkan kepada Allah harus dilandaskan kepada dalil. Bahwa sifat Allah ya sesuai dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri. Kita tidak boleh menafsirkannya, tidak boleh membayangkannya, tidak boleh mendetailkannya. Misalnya ketika kita mengatakan ya Allah, tangan Allah, ya sudah kita percaya Allah punya tangan, tapi jangan dibayangkan tangan Allah seperti tangannya hamba. Ya, jangan dibayangkan seperti itu. Allah punya tangan, bagaimana tangannya? Itu wallahu a'lam. Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Ya wallahu a'lam. Misalnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, bagaimana turunnya Allah? Ya Allah a'lam. Allah memang turun, tapi bagaimananya itu tidak boleh ditanyakan. Maka Imam Maliki pernah mengatakan masalah sifat Allah, mengimaninya itu wajib. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang sifatnya, menjelaskan tentang aksi-aksinya, ya, itu wajib kita imani. Dan levelnya sebagaimana aslinya. Tapi kaifiahnya, mendetailkannya, bertanya bagaimananya, itu haram. Oke, jamaah rahimahullah, sudah waktu maghrib. Dan kita coba sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita berbuka, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa berbuka puasa bersama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabatul ma'u wa taladul wa tabadal ajru insyaallah. Lakum hidayah wa lakum hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.